Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya bersama rekan-rekan saya Eli Susanti NPM 2359201002. Dan saya Lydia Nanda Pratiwi dengan NPM 2359201012. Dan saya Yesi Melinda dengan NPM 2359201132. Di sini kami ingin memenuhi tugas 3 Mission Learning. Kami menggunakan dataset Sleep Health and Lifestyle, yaitu dataset UTS kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dataset. Pada tahap awal, saya mengimpor beberapa library yang diperlukan untuk analisis data. Library yang digunakan antara lain Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data, NumPy membantu dalam perhitungan numerik, Matplotlib dan Servbor digunakan untuk membuat visualisasi, Plotly digunakan untuk grafik interaktif, Warning Filter Warning berfungsi untuk menyembunyikan warning agar output lebih rapi. Kemudian membaca dataset Sleep Healthy and Lively menggunakan kode berikut. Kode ini menampilkan 5 baris pertama agar saya dapat melihat struktur awal dataset seperti nama, kolom, dan jenis datanya. Selanjutnya ada coding Sleep Dev Info. Kode ini memberikan informasi penting seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, dan apakah ada nilai kosong. Dari hasil tersebut, saya melihat bahwa kolom sleep disorder bertipe objek dan berisi kategori, misalnya insomnia, sleep, apnea, dan none. Untuk melihat apakah ada data yang kosong, digunakan kode sleep dev ins null sum. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kolom memiliki missing volume, terutama kolom sleep disorder. Dan selanjutnya saya mencoba membersihkan data dengan sleep dev drop. Nah, perintah ini menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Namun karena banyak data kosong di dalam kolom sleep disorder, jumlah data akan berkurang cukup banyak. Untuk memastikan, saya mengecek kembali jumlah missing volume. Missing volume after drop sleep. Ini menunjukkan apakah masih ada data kosong setelah proses pembersihan. Dan saya juga melihat statistik ringkas dari kolom numerik menggunakan codingan summary, state, sleep, sleep depth distributor, summary, step, sleep. Statistik ini mencakup nilai minimum, maksimum, mean, dan median, dan kuartil yang membantu memahami karakteristik data lebih dalam. Untuk memahami distribusi jenis kelamin, saya membuat grafik picture. Di sini ada codingan PLT Victor Fix Size 8,8. Grafik ini menunjukkan presentasi male dan female dalam dataset. Hasilnya terlihat bahwa data gender cukup seimbang. Di sini ada gambar grafik picture. Grafik tersebut menunjukkan distribusi jenis kelamin gender pada dataset Sleep Dev. Bentuk picture membagi data berdasarkan jumlah male dan female dalam dataset. Male 50,5% artinya sekitar setengah dari total sampel ada laki-laki. Female 49,5% artinya jumlah perempuan juga hampir sama dan hanya sedikit lebih kecil dari jumlah laki-laki. Distribusi gender sangat seimbang, blends, tidak ada dominasi satu gender secara signifikan. Di sini kami melakukan data cleaning. Ini merupakan data asli dari data slot. Lalu di sini kami menghapus atribut yang tidak relevan seperti sleep disorder, dan ini adalah setelah dibersihkan. Lalu kita merubah variabel menjadi numerik. Pada tahapan ini, dataset dipisahkan menjadi fitur X yang berisi variabel gaya hidup dan kesehatan, serta target Y, yaitu quality of sleep yang akan diprediksi model. Dan pada bagian ini juga, data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk memastikan model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, model random forest dengan 200 pohon dan kedalaman maksimal 8 digunakan untuk mengklasifikasi gangguan tidur. Model ini memberikan hasil akurasi yang cukup tinggi dan mampu menangkap hubungan nonlinear antar variabel gaya hidup. Pada tahapan ini, kami menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi kualitas tidur berdasarkan data gaya hidup. Kenapa kami memilih random forest? Karena berdasarkan penelitian Fitriani dan kawan-kawan tahun 2025, algoritma ini sangat bagus untuk data yang polanya kompleks, misalnya seperti pola tidur yang dipengaruhi banyaknya faktor seperti durasi olahraga, konsumsi kafein, stres, dan sebagainya. Di bagian kode ini, kami mengatur random forest dengan 200 pohon keputusan dan kedalaman maksimal 8 level. Pengaturan ini membuat modelnya cukup kuat buat belajar pola,
tetapi terhindar dari overfitting atau terlalu meniru data. Setelah itu, modelnya kami latih menggunakan data training, lalu kami gunakan untuk memprediksi data testing. Dari hasil prediksi tersebut, kami hitung akurasi dan melihat metrik evaluasi seperti precision, Rachel, dan F1 score. Metrik-metrik ini membantu kami mengetahui apakah model sudah mampu membedakan kualitas tidur dengan baik atau belum. Secara keseluruhan, Random Forest memberikan performa yang cukup bagus dan hasil menangkap hubungan antar variabel gaya hidup dengan kualitas tidur. Pada tahap ini, kami menggunakan Logistic Regression sebagai model baseline karena model ini sederhana namun efektif untuk melihat hubungan awal antar fitur gaya hidup dengan kualitas tidur. Model dilatih menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Hasil akurasi dan classification report yang dihasilkan menjadi tolak ukur awal agar kami dapat menilai seberapa banyak peningkatan yang diberikan oleh model lain seperti Random Forest dan SPM. Dengan baseline ini, kami melihat apakah penggunaan algoritma yang lebih kompleks memang memberikan manfaat signifikan. Di tahapan ini, kami menggunakan Support Vector Machine atau SVM dengan kernel RBV. SVM dipilih karena mampu menangani pola data yang kompleks. Model kemudian dilatih dan diuji untuk memprediksi kualitas tidur, dan hasil akurasi menunjukkan seberapa baik SVM mengenali pola dari data gaya hidup. Selanjutnya kita melakukan tuning grid search GV random forest. Di sini kita melihat ada parameter yang dicoba. Lalu di sini artinya rata-rata saat cross validation 5 float 97,3% dan menunjukkan model yang sangat stabil dan akurat. Jadi grid search GV ini berhasil menemukan kombinasi terbaik pada parameter karena di sini presensinya itu 100, rekal pun sama, V1 score juga sama, akurasinya 1.0. Selanjutnya model SVM kami sama menggunakan grid search GV. Tujuannya menemukan kombinasi parameter terbaik. Di sini kita bisa melihat parameternya ada C, gamma, dan kernel. Kita bisa melihat parameter akurasinya cross validation ini hanya 0,96. Model SVM ini sedikit lemah pada kelas tertentu yang jumlah datanya sangat sedikit. Setelah itu kami menambahkan proses evaluasi tambahan menggunakan Export Cross Validation untuk memastikan bahwa model yang kami gunakan benar-benar stabil. Ini dapat kita lihat ya hasilnya. Jadi kesimpulannya bahwa Random Forest ini memiliki performa terbaik dan paling stabil, terdiri dari rata-rata 97,9%. Sedangkan Logistic Regression ini cukup baik namun kurang stabil. Selanjutnya kami melakukan conversion metrik untuk 3 model yang kami uji pada metrik Logistic Regression, Random Forest, dan SVM. Nah, untuk regression ini pada model cukup baik namun masih ada beberapa salah prediksi pada beberapa kelas tertentu. Sedangkan Random Forest menunjukkan bahwa hampir semua nilai prediksi berada di diagonal utama. Ini berarti sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Lalu pada model SVM hasilnya juga cukup bagus. Dan ketiga, confusion ini model dengan prediksi paling akurat dan paling sedikit kesalahan adalah di Random Forest. Di sini kita melihat perbandingan performa menunjukkan kekuatan tiap algoritma. Di sini hasilnya Random Forest itu mendapatkan nilai tertinggi ya, disusul oleh Logistic Regression dan SVM. Di sini juga kita bisa melihat codingan faktor gaya hidup yang paling berpengaruh, 5 faktor. Selanjutnya kita masuk ke AUC. Ada beberapa tahap seperti enkode kolom kategori, seperti fitur dan label, lalu ada train test field, lalu ada train model Random Forest, kemudian ada train model SVM. Intinya ini membuat model kedua untuk melihat mana yang paling akurat. Nah, kita bisa hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kelas memiliki nilai AUC sebesar 1.00. Ini berarti model mampu membedakan semua kelas dengan sangat baik. Hampir sempurna. Garis ROC ini berada di bagian atas grafik menunjukkan performa model sangat tinggi dalam menjaga akurasi dan minim kesalahan prediksi.